Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Di sini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wahyuda Anggoro Saputra dan di samping saya sudah ada Bapak Usnan ya. Ya, Bapak Usnan. Selamat pagi, Pak. Pagi ini. Ya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar ngofilah, yakni ada kepanjangannya nih ngofilah, yakni ngobrol fikih muamalah yang dinarasumberi oleh Pak Usnan. Nah, jadi pada pagi hari ini mungkin kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu secara bahasa apa ya, bahasa resmi lah ya. Intinya kita saling membuka pandangan kita antara mahasiswa dan dosen bagaimana apa itu fikih muamalah yang ada di manajemen bisnis syariah. Oke. Menurut Pak Usnan nih Pak, ini saya pertanyaan dasar dulu ya, boleh ya Pak? Boleh. Oke. Mungkin apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis syariah menurut pandangan Bapak? Secara singkat aja. Jadi memang kalau Islam ini kan agama yang sangat luar biasa ya Mas ya. Jadi kalau kita mempelajari Islam itu ajarannya sangat komprehensif sekali gitu ya. Gitu. Buktinya apa? Jadi Islam punya perhatian besar terhadap sektor ekonomi gitu ya, khususnya bisnis gitu ya. Gitu. Kan nanti kalau kita di Al-Quran kan banyak temukan istilah-istilah ekonomi gitu ya, terutama bisnis gitu ya. Meskipun nanti dalam Al-Quran kan beberapa istilah gitu ya, namanya tijaroh gitu ya. Ya, tijaroh jual beli. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bahasa umumnya adalah bisnis gitu ya. Iya. Jadi perdagangan, jual beli, apalagi itu ya, transaksi apa sebetulnya kalau kita bahasa simpelnya adalah bisnis gitu ya. Tetap bisnis Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kan bisnis itu ya dari kata bisnis. Ya. Sibuk gitu ya. Jadi orang itu kan punya kesibukan tetapi punya orientasi untuk mendapatkan hasil gitu ya. Jadi kalau bicara tentang apa sih bisnis gitu, terutama dalam pandangan Islam, jadi bisnis kan sebagai aktivitas dalam rangka orang mendapatkan suatu keuntungan. Meskipun nanti berbeda nanti dalam perspektif Islam gitu ya. Jadi kalau kita kan kembali tadi kalau kita ajarin sana komprehensif gitu. Jadi kalau kita bicara apapun selalu sudut pandangnya itu lengkap gitu. Itu kita bicara bisnis ya, bisnis dalam cakupan yang lengkap. Maka dalam Al-Quran kan bisnis itu tidak hanya kegiatan ekonomi saja, ya, termasuk juga kalau kita ibadah kan juga bagian dari bisnis gitu. Kita transaksi jual beli, kita jual beli dengan Allah kan nanti hasilnya keuntungannya adalah surga gitu. Itu jadi luas sekali, termasuk nanti dalam kaitannya dengan misalnya kita bicara tentang bisnis Islam itu apa? Ya, setiap aktivitas dalam rangka kita mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas keuntungan yang terikat dengan aspek materi gitu. Itu. Maka nanti implikasi ini kan juga sangat luas ya. Itu Rasulullah apa bisnis Islam ya, bisnis aktivitas dalam tadi upaya kita ingin mendapatkan hasil keuntungan gitu ya. Tetapi dalam bingkai kita mengikuti aturan-aturan petunjuk di dalam ajaran Islam baik di dalam Al-Quran maupun hadis atau juga yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Itu bisnis yang Islam ya Pak. Tapi sekarang itu ya Pak, menurut saya bisnis itu kan nggak cuman ajarannya dari zaman pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat ya, tetapi menurut saya kenapa sekarang itu orang sangat menggebu-gebu dengan soal bisnis, tetapi dalam artian pandangan agamanya itu agak hilang lah. Itu bagaimana menurut betul. Memang ya ini tadi saya juga pendapat juga kan dengan Mas Yuda begitu ya. Memang orang kan sekarang semangat bisnis, semangat dalam tadi kita melakukan aktivitas dalam rangka kita bisa memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan. Tetapi memang tadi kadang kita lepas dari dari dunia. Bukan, jadi dari aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan yang ada dalam jual beli. Padahal kan kalau dalam Islam itu apapun yang kita lakukan kan nanti ada prinsip gitu ya dalam ekonomi, termasuk dalam bisnis apa? Prinsip pertanggungjawaban gitu. Apapun pasti yang ada. Kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Ya. Baik terhadap manusia terutama terhadap Allah SWT. Ini yang harus kita pegang. Maksudnya dalam bisnis apapun harus selalu berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Nah, maka ya nanti kewajiban dasar kan sudah kembali kepada ya dalam Islam kan apa thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimatin gitu ya. Jadi belajar ilmu apa? Ilmu hal kalau dalam bahasa fikih itu apa? Ilmu hal gitu. Jadi ilmu yang berkaitan dengan perilaku kita, baik perilaku yang berhubungan dengan Allah, ibadah kita secara langsung, termasuk perilaku yang berhubungan dengan hablum minas, kita bermuamalah gitu. Kita bisnis juga harus mempelajari ilmunya gitu ya. Bagaimana kita bisnis gitu ya. Harus seperti apa yang boleh kan itu, apa yang tidak boleh. Ini yang harus kita pelajari. Begitu kan Mas. Menurut Mas Yuda juga cocok kan ya? Cocok.
Jadi Berarti agar seimbang ya itu ya Pak, harus seimbang dengan hablum minallah dan hablum minannas ya Pak. betul. Karena jual beli sendiri kan mungkin kalau kita hanya mengimplementasikan pada ibadah tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain kan mungkin agak jomplang atau agak miring sebelah ya Pak. Betul. Maka tadi yang saya sampaikan di awal kan Islam itu selalu komprehensif ya. Jadi selalu lengkap. Tidak hanya melihat sesuatu dari satu perspektif saja Ya, gitu. betul Jadi sekali. kita berorientasi satu perspektif tapi harus mencakup semuanya gitu. Itu jadi kalau kita melakukan suatu aktivitas bisnis kan tidak hanya orientasi ibadah, tetapi yang paling penting juga kan selain ibadah juga kita ibadah melalui pendukung-pendukungnya dia Pendukungnya juga banyak. dengan harta kita banyak harta kan bisa ibadah dengan lebih maksimal gitu. Yap. Oke. Terus kan mengenai muamalah atau berjualan kan pasti kan itu ada landasan ya Pak. Betul. Nah, atau prinsip. Nah, itu kira-kira gimana yang dianut dalam berbisnis muamalah itu? Benar. Jadi memang Islam itu kan selalu kita melakukan apapun kan selalu berangkat dari dasar gitu ya. Ya, benar. Ada asasnya, ada prinsip-prinsip, ada sesuatu yang melandasi kita dalam melakukan semua aktivitas termasuk di dalam berbisnis gitu ya. Maka dalam bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam kan memang harus berlandaskan pada asas-asas di dalam kita bermuamalah gitu ya. Itu di antara kalau kita mengkaji dalam Al-Qur'an dan hadis kan kita nanti bisa bertemu berapa prinsip dalam kita bermuamalah termasuk dalam bisnis gitu ya. Di antara misalnya apa? Prinsip tauhid gitu ya. Jadi kita bermuamalah apa? Dasarnya adalah tauhid. Gitu. Itu. Maka apa tadi kalau kita dasarnya tauhid kan semua yang kita lakukan kan harusnya semua mengacu kepada Allah gitu ya. Jadi Allah itu punya kehendak apa, punya ketentuan apa itu harus kita ikuti karena kita berangkat dari landasan tauhid gitu ya. Itu yang harus kita pegang. Yang kedua apa? Ada landasan atau prinsip keadilan gitu ya. Juga dalam ada. berbisnis harus adil. Harus adil pasti sih Pak. Gitu. Misalnya itu karena apa? Adil menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Gitu. Ya kehidupan kita bisa damai, bisa harmoni, bisa sejahtera, bisa memberikan kebaikan apa? Ketika kita mengimplementasikan keadilan dalam perilaku kita, termasuk di dalam bisnis kita. Maka salah satu implementasi kan dalam bisnis yang di dalamnya terdapat prinsip keadilan itu apa? Misalnya dalam akad di lembaga keuangan syariah kita mengenal ada akad jual beli gitu. Murabahah, ada Bagi akad hasil. bagi hasil. Nah, Itu apa? Itu bentuk keadilan dalam Islam itu. Jadi dia semacam apa? Harus adil. Kalau untung ya sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi gitu. Kalau jual beli kan begitu. Orang beli kan satu dia dapat barang, dia dapat untung, yang jual dia dapat uangnya kan itu. Ya, sama-sama untung gitu. Orang kalau dia kerja sama buat bisnis ya harus sama-sama untung gitu ya. Nggak boleh satu pihak ya Pak ya. Mungkin kan kadang ada penjual itu yang notabene-nya cuma menginginkan keuntungan tetapi dia itu gak jujur Pak. Nah itu bagaimana itu? Nah itu berarti kan sudah melanggar bagian dari prinsip dalam bermuamalah secara Islam itu. Kan di samping nanti ada keadilan, tadi ada landasan tauhid, ada landasan atau prinsip juga kejujuran, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab itu kan menjadi prinsip dalam kita berbisnis gitu. Dan ini harus kita penuhi gitu. Kenapa? Kalau tidak nanti akan mencenderai dan nanti pasti akan memberikan dampak secara ekonomi baik pada pelakunya termasuk juga kepada masyarakat secara umum itu pasti gitu. Dan nanti Mas Yuda bisa membuktikan gitu ya. Sebenarnya misalnya kita lihat bagaimana orang ketika berbisnis dia tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip bermuamalah berbisnis secara Islam termasuk juga mungkin secara konvensional ya karena kita bicara konvensional juga punya landasan ya. Mereka juga punya prinsip meskipun mungkin nanti ada beberapa hal yang berbeda gitu ya. Ya, tetapi kalau dalam Islam ini kan pasti komprehensif yang seperti Pak Hasan bilang tadi ya. Mungkin nanti Mas Yuda bisa melihat kira-kira apa sih yang poin-poin yang sama prinsip ini dalam perspektif yang konvensional ya Mas ya. Nanti yang secara Islam apa yang berbeda kan gitu ya. Ya, prinsip udah menarik sih tadi. Kalau dampaknya bagi masyarakat tadi kan akan sedikit jomplang lah. Tapi kalau mungkin dirasakan belum mengenah dampak ya bagi penjual itu hanya ingin menginginkan keuntungan sepihak tetapi itu nggak langsung Pak. Biasanya efeknya itu akan di belakang lah. Itu akan apa ya Pak, orang tersebut akan merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan walaupun itu menyimpang. Nah itu bagaimana cara menyadarkannya Pak? Sebetulnya ya nanti kalau kita bicara secara jangka panjang sebetulnya orang itu nanti dia akan mendapatkan dampak dari yang dia lakukan itu kan sebetulnya pasti akan kembali kepada pelakunya gitu. Tidak dalam jangka pendek tapi nanti bisa jadi dalam jangka panjang gitu. Dan ini kan memang sudah dibuktikan dicontohkan oleh Rasulullah kan gitu. Bagaimana Nabi gitu ya yang telah memberikan contoh luar biasa
bagaimana dampak dari kejujuran itu membuahkan hasil yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan dalam bisnis gitu. Iya, benar. Siapapun tidak hanya pembeli tapi juga orang-orang yang punya bisnis kan percaya kepada Rasulullah karena jujurnya itu. Jadi investasi yang luar biasa gitu. Dan sebaliknya kalau orang misalnya tidak jujur gitu, itu kan mesti akan kembali kepada pelakunya juga gitu. Meskipun tidak dalam jangka pendek gitu. Tetapi orang kadang berpikirnya jangka pendek ya Mas ya. Maksudnya banyak lihat lah gitu. Orang kan sudah sih penting aku untung sekarang kan gitu ya. Ya sekarang kan, bilangnya gitu. Betul. Nanti padahal orang tuh akan mempromosikan gitu. Ini saya kalau beli di sini orangnya nggak jujur gitu. Nanti kalau kamu beli jangan di sana kan gitu. Itu kan sudah mesti semua kembali kepada pelakunya. Gitu. Karma itu ada. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Karma itu ada tapi ya tinggal nunggu. Pada saat karma itu datang ya nggak akan mengkhianati ya Pak. Ya pasti akan kembali lagi ke orangnya lah pasti. Dan yang paling penting kalau kita dalam prinsip bisnis yang Islami kan kita selalu yang orientasi kita tadi gitu, tidak hanya untung selamat tapi juga kita berupaya untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kalau orang mengejarnya berkah kan ngapain kita harus tidak jujur misalnya kan itu ya. Nanti mesti nggak akan berkah gitu. Itu. Jadi ini sebetulnya berangkat dari landasan pertama juga kita punya prinsip tauhid yang kita lakukan harus berdasarkan pada ketentuan kehendak Allah kan itu ya. Karena nanti juga kaitannya dengan tujuan kita bisnis kan juga di samping mendapatkan hasil, dapat untung, kita bisa hidup kan, bisa eksis kan, juga bisa mendapatkan keberkahan. Betul sekali. Nah ini kan tadi kan sudah di ranah zaman Rasulullah juga sudah kita bahas, tapi ini kan sudah zaman modern ya Pak. Betul. Nah itu kira-kira ekonomi syariah seperti apa sih yang kira-kira dalam konteks yang modern menurut Bapak? Sebetulnya kalau kita lihat implementasi gitu ya kita terlepas dari zaman dulu klasik, zaman pertengahan, zaman modern kan sebetulnya secara prinsip substansi saya kira tidak berubah gitu. Tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana perilaku secara realnya orang yang lain. Tetapi secara substansi nilai-nilai prinsip gitu apa yang kita penuhi sebenarnya tidak berubah gitu. Itu karena ya kita berangkat dari ajaran Islam kan sholihun likulli makanin wa zaman gitu ya. Jadi ajaran Islam itu kan dalam Al-Quran, dalam hadis, contoh-contoh dari Nabi kan itu sebenarnya selalu relevan sepanjang masa gitu. Ya nggak akan pernah berubah. Nggak akan berubah. Sekarang dunia misalnya perkembangan bisnis kita mengenal misalnya ada e-commerce gitu ya, macam-macam turunan. Kan sebetulnya substansi nilai prinsipnya sama gitu ya. Jadi orang mau bisnis dalam model apapun ya harus diutamakan adalah pertama misalnya kejujuran gitu ya. Kita mau jualan online, teman-teman bisnis punya toko online misalnya kan itu kan sebenarnya mungkin ada jujur gitu ya penting jujurnya itu. Orang misalnya nggak jujur, nggak akuntabel kan nanti akan diberikan penilaian dari masyarakat gitu. Orang memberikan rating misalnya 1 kan orang nggak ada yang beli gitu ya. Ini kan sebetulnya secara substansi nilai prinsip saya kira sama, hanya berbeda di dalam praktek misalnya namanya apa gitu ya. Kalau sekarang misalnya produknya apa sih yang berbeda mungkin pada sisi-sisi itu tapi secara ruhnya, spiritnya apa yang perlu kita penuhi secara etikanya saya kira tetap sama gitu ya. Nggak akan pernah berubah ya Pak ya. Jadi landasan tadi kita landasan tauhid, keadilan, kejujuran, transparansi itu kan itu yang menjadi ruhnya itu selamanya mesti akan konsisten. Menjadi acuan ya pasti Pak. Betul. Oke. Bisnis modern. Tetapi beda nggak sih Pak antara bisnis syariah dengan konvensional itu? Ya, walaupun dalam artian ini ya sudut pandang seorang mahasiswa kan mungkin mengira bisnis umum dan bisnis syariah dengan bisnis umum itu hampir sama gitu, ya karena yang bedain cuman paling kata-kata syariahnya padahal yang di dalamnya itu cuman prinsip-prinsipnya ya cuman dirubah dikit ya mungkin tapi dalam pengimplementasiannya ya mungkin yang sama itu. Betul. Gimana itu Pak? Dan memang kalau kita lihat secara fisik ya, yang nampaknya sebetulnya sama ya. Sama misalnya kalau kita contoh datang ke sekarang saya banyak misalnya kita ke lembaga keuangan ya misalnya perbankan. Sekarang bank konvensional bahasa itu sama gitu. Kita kalau datang ke bank konvensional misalnya datang sama disambut selamat pagi, selamat siang gitu ya. Datang ke bank Islam juga bank syariah misalnya Assalamualaikum. Jadi berbeda kan itu ya pada sisi formalnya gitu ya, sisi formalnya ada berbeda gitu. Terus nanti secara etika, secara perilaku, hal-hal sifatnya umum pelayanan sebetulnya sama. Sama. Memang nanti kita berbeda dari tadi sebetulnya kalau saya selalu menekankan berbeda pada sisi spiritnya gitu. Spirit tadi, ruh atau tadi asas-asas melandasi kita dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Dan ini pun menurut saya juga berbeda nanti dalam implikasi secara praktisnya gitu. Mohon maaf ya misalnya saya sering contohkan misalnya orang misalnya tadi kita contohkan di bank syariah gitu ya, bank konvensional misalnya. Orang di bank konvensional misalnya datang
customer gitu ya. Mas Yuda bisa datang ke bank konvensional disambut seneng, cerah gitu ya, bagus. Nah motivasinya apa? Saya kira kan kalau di sana ya mohon maaf ya, kecuali motor juga mungkin kita nggak menjustifikasi semua gitu ya, tapi paling tidak kan apa, lebih dominan mesti karena ingin menjaga customer gitu ya, menjaga pelanggan supaya orang-orang itu betah. Tapi berbeda dengan kita yang di Islam gitu ya. Bang Islam kan sebetulnya sama juga, kita juga tetap orientasi materi tidak kita lepaskan ya. Jadi supaya pelanggan betah, pelanggan nyaman, tetapi juga Pak, ini adalah bagian dari ibadah. Untuk kita berbuat baik pada orang kan ibadah. Maka kalau saya sering kalau dengarkan kajian Agin kan gitu ya, itu menarik itu. Jadi orang dagang itu jangan cuma apa? Cari untung. Tetapi justru memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Kita ramah kepada pelanggan, kita mudahkan, itu juga bagian dari keuntungan yang justru nilainya tidak ternilai gitu ya. Iya. Nah, ini yang berbeda. Maka sebenarnya spirit gitu ya, ruh itu sebetulnya juga memberikan makna, memberikan warna dan memberikan implikasi kepada apa yang kita lakukan gitu. Dan orang nggak akan kecewa misalnya, mohon maaf, misalnya orang datang ke usaha kita, datang ke toko kita ramah gitu. Orang kok nanti yang datang nggak malah cuek aja gitu ya. Kita biasa aja makanan ya, kita kok ibadah gitu ya. Iya. Ya dia nanti mau ini monggo kan gitu ya, itu karena kita motivasi itu. Jadi misalnya motivasi juga pengaruhnya luar biasa. Itu mungkin Mas Yuda juga punya perspektif gimana gitu ya. Kira-kira bedanya apa sama gitu. Ya kalau beda ya pasti ada bedanya, walaupun emang tadi secara prinsip cuman berlandaskan syariah atau tidak, tetapi yang Bapak bilang ini yang menarik, saya kutip ini dari perspektif Bapak tadi kan, pelayanan yang kita jadikan sebagai ibadah juga, dalam artian kita nggak perlulah niatkan untuk mencari untung terlalu, kalau bahasa Jawanya apa ya, nemen lah, terlalu nemen ya. Intinya pada saat kita berbisnis ya pastinya kita harus memberikan manfaat kepada orang lain juga. Jadi kita sumeh kepada pelanggan, otomatis kan pandangan mereka terhadap bisnis atau usaha yang ada itu kan pasti merasa, oh di sini tuh kalau emang memandang konsep syariah bener sih di sini menggunakan konsep seperti itu. Lah mungkin kalau bedanya dengan konvensional kan mungkin hanya sebatas customer datang disapa, tetapi kan kalau untuk syariah ini kan ya kita juga memperhatikan bahwasanya pelanggan itu bukan sekedar ladang untung, tetapi kita juga menjadikan pelanggan itu sebagai ladang ibadah. Betul sekali. Nah itu kalau menurut pandangan saya, Pak. Benar, betul sekali. Dan yang catatan saya sampaikan itu Mas ya, Mas Yuda. Jadi kita berbisnis, kita melakukan aktivitas ekonomi itu memang kalau kita dalam Islam itu memang tadi ya harus komprehensif gitu ya. Jadi kita tidak melepaskan dari orientasi duniawinya gitu ya, orientasi materi, tapi juga kita juga di situ di sisi yang lain juga kita harus membawa orientasi pada sisi ukhrawinya gitu. Itu dua-duanya harus gitu, satu paket gitu ya. Itu jadi kalau misalnya kita ibadah aja niatnya ibadah juga salah gitu ya. Gitu. Tapi juga harus niat secara bisnisnya secara profesional. Makanya implikasinya pada bagaimana kita melakukan aktivitas bisnis secara profesional kan gitu ya. Karena orientasi kita bisnis dapat untung ya harus profesional gitu ya. Tapi juga sisi ibadah kita juga tidak kita lepaskan. Iya, enggak boleh. Jadi bedanya dengan konvensional. Gitu. Menurut mahasiswa lain mungkin ya bisa jadi berbeda. Kan ada juga banyak malah sama aja gitu. Bangsa saya produknya sama aja, nanti kita bangsa ya nanti podo wae ngutang gitu ya. Cuma kan kita berbeda spiritnya, termasuk nanti sebetulnya mestinya berbeda juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis gitu ya. Itu misalnya bagaimana kalau di orang utang piutang kan, bagaimana nih kalau orang ada ini kan mesti kalau nilai-nilai Islam tuh yang meskipun ini juga menjadi evaluasi kita gitu ya, apakah sudah sesuai dengan bisnis Islami kan itu ya. Memang kadang kenyataannya mungkin di lapangan belum banyak belum sesuai lah. Tetapi secara konsep Islam itu mestinya begini gitu, harusnya begitu. Orang kalau misalnya kan di Al-Qur'an gitu ya, wa in kana dzu usratin fanadilatu ila maisarah. Orang kalau punya utang dia lagi susah, lagi sempit ya kasih ke lapangan kan gitu ya. Gitu. Maka sudah belum diimplementasikan di lembaga konsyariah misalnya apa di dalam bisnis di sektor finansial gitu. Kan ternyata mungkin belum semuanya mengimplementasikan itu. Tapi paling kan Islam sudah punya konsep ya gitu. Konsep yang seperti itu tapi belum diimplementasikan. Bisa jadi belum semuanya. Meskipun mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan gitu, tapi ya ini menjadi PR kita juga gitu. Berarti bisnis syariah ini juga bisa sebagai tameng atau sebagai moderat di dalam kehidupan modern ini enggak, Pak? Benar. Saya memang ya bisnis Islam itu ya bisnis yang paling moderat gitu ya. Itu karena nanti kalau kita bicara secara sistem ekonomi kan udah ada, dulu kita sering mengenal misalnya ada kapitalis, sosialis, Islam kan Islam itu yang justru paling moderat gitu. Karena Islam itu ya tadi selalu mencakup seluruh aspek kehidupan,
ya, termasuk sisi sosial secara apa namanya finansial, sisi individu juga secara kolektif, semua kan di situ Islam memberikan ruang-ruang yang apa namanya semua elemen dia punya hak dan kewajibannya masing-masing, itu harus dipenuhi gitu. Nah, itu kan menurut saya paling moderat gitu ya. Maka misalnya kita dalam bisnis, misalnya mohon maaf ya, misalnya kita bisnis silahkan cari untung gitu ya, dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kita berbisnis, tapi juga nanti ketika kita sudah beruntung dapat hasil kan juga ada sisi kewajiban sosial. Nah, betul. Sebagian harta kita juga hak untuk orang lain juga. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita berangkat dari mohon maaf, saya selalu punya keyakinan juga gitu ya. Jadi kalau kita kan landasannya tauhid, kita yakin rezeki itu dari Allah gitu ya. Nah, kita misalnya kalau kita bisnis, kita punya usaha gitu ya, kita perbanyak sedekah, kan saya yakin dengan keyakinan kita pasti gantinya dapat itu lebih banyak gitu ya. Dan itu ya alhamdulillah saya sudah coba buktikan gitu ya. Bener ya Pak? Ya, Janji Allah itu tidak bisa lah intinya. Saya dulu ini sedikit cerita pengalaman ya. Saya pas kuliah dulu kan sambil jualan gitu. Gitu. Jadi ya kunci kita itu ya apapun kebaikan kita misalnya, tetapi ya kira-kira orang itu merasa terbantu, orang merasa tertolong, senang, itu ternyata itu balas saja dalam itu juga ya kita tidak sangka-sangka gitu. Iya. Paling tidak minimal apa, kita kalau punya bisnis bisa eksis gitu. Bisa, meskipun mungkin nanti kita punya saingan, punya kompetitor, tapi kita tetap bisa jalan gitu. Jadi menurut saya ya tetap satu landasan tauhid menjadi penting gitu. Tapi yakinan kita kepada Allah gitu ya. Maka termasuk kita dalam sisi profesional ya Mas ya, Mas Yuda, misalnya pelayanan. Kita yakin kalau kita pelayanan yang baik kan pasti Allah memberikan balasan kebaikan yang terbaik juga ya, pasti. Termasuk mungkin nanti dari sisi materinya, ternyata pelanggannya tambah banyak kan gitu ya. Iya benar ya. Bisa bermanfaat juga sih Pak ini. Saya juga dapat pelajaran lagi Pak. Ya mungkin dari segi apa tadi Bapak jualan tadi kan pada saat kuliah. Ya kita eksis dan kita juga ada saingan dari yang lain. Tetapi kita percayakan konsep rezeki lah pastinya. Karena ya sebagai orang kan ya punya keimanan mungkin up and down ya Pak. Benar. Ada saatnya kita naik dan turun. Tapi juga perlu lah diperkuat dengan adanya ilmu agama. Jadi kita jualan nggak cuman kayak ngerasa kita harus menggenjot tentang keuntungan. Nah, tetapi juga harus ada penguat sebagai agama tadi. Agama sebagai penguat lah intinya. Karena sekarang kita kalau misalnya hanya mohon maaf ya, hanya orientasi kita bisnis apa cari untung ya. Nah, apa bedanya kita dengan kapitalis kan ini? Ya. Kapitalis kan selalu orientasinya adalah materi gitu. Untung, nggak untung nggak ada materinya kan nggak buat apa gitu ya. Itu. Tapi kalau kita Islam itu ya kalau saya bisa untungnya dikit ya nggak apa-apa, tapi orang tertolong kan saya bahagia kan gitu. Betul sekali. Gitu. Maka salah satu kan misalnya kalau kita bisnis, kalau nyari untung apa jangan terlalu besar itu kan bagian dari apa, kita memperbesar keuntungan kita secara sosialnya gitu. Kita ada kesempatan kita juga mendapatkan untung secara sosial, secara ibadah gitu ya. Dan itu mungkin kita nggak kerasa gitu ya. Ya kita mengurangi untung, dapat nilai ibadah karena kita membantu orang, sama dia bisa mendapatkan barang kan gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain kita mendapat untung apa, yang beli makin banyak karena harga kita lebih murah kan gitu ya. Gitu harus balance berarti ya. Saya dulu jualan itu 4 tahun jualan waktu kuliah. Dulu harga ST itu waktu tahun 2010, 2011, 2012 itu masih 1.500 gitu ya. 2012 500. Saya jualan ST itu 1.000 gitu. Dan niat kita dulu bukan untuk mematikan ini yang jualannya, tapi niat kita pengen bantu teman-teman yang beli gitu. Karena yang beli rata-rata teman-teman mahasiswa yang kita lihat misalnya kadang kita terbatas gitu ya, secara finansial terbatas. Dan alhamdulillah ternyata yang beli banyak ya karena harganya lebih murah gitu ya. Tapi niat kita sekali bukan itu ya, bukan untuk ini, karena menurut kita 1.000 pun orang kalau jualan 1.000 itu sudah untung gitu. Pasti. Oke. Terus ini ya Pak, lanjut dulu untuk bagaimana sih menurut Bapak itu peran mahasiswa ya di sini, itu peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat bahwa adanya manajemen bisnis syariah atau jualan secara syariah itu tadi. Nah itu kan pasti kan ada dua perspektif antara Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu kira-kira bagaimana ya seorang mahasiswa, kita sebagai agen of change itu mengedukasi masyarakat? Benar. Ya memang bisa dengan dua cara ya. Satu mungkin memang kita melalui cara langsung ya pada pelaku-pelaku bisnis, para pengusaha-pengusaha, misalnya kita bisa melakukan pendekatan gitu ya. Mungkin alasan kita bisa dengan riset gitu ya. Dan nanti kita bisa memberikan kontribusi melalui saran-saran kita penelitian gitu ya. Misalnya kalau teman misalnya kita mengobservasi, meneliti pengusaha gitu ya, misalnya sektor UMKM aja lah yang ringan-ringan misalnya, tetapi nanti kita lihat dari sisi apa misalnya implementasi nilai-nilai bisnis Islamnya gitu. Itu ternyata ya dalam praktek
banyak belum ini, sehingga jadi kita bisa memberikan kontribusi melalui cara-cara kita secara akademis. Itu yang pertama. Jadi kalau kita langsung kan gak enak ya, misalnya Pak ini bisa jualannya usahanya kok nggak islami gitu kan, gak enak gitu. Tapi kita menggunakan cara-cara yang lebih apa namanya tuh elegan gitu. Itu tentu teman-teman kita akademis ya melalui tulisan-tulisan kita gitu. Atau yang kedua ya kita memberikan contoh melalui kita belajar bisnis yang kita mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbisnis. Misalnya itu juga lebih efektif juga gitu ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita berbisnis sesuai dengan ajaran Islam, konsep Islam kan ternyata bisa sukses kan gitu. Itu jadi misalnya peran mahasiswa misalnya begitu. Kira-kira kalau Pak Yuda gimana? Mungkin punya perspektif yang lain itu sebagai mahasiswa. Ya kalau untuk perspektif untuk mengedukasi sebagian masyarakat ya pastinya kan kita mempunyai sisi Islami yang mungkin harus kita tonjolkan ya di sini. Ya kita mungkin kalau seperti itu ya semisal kita menggunakan akad bismillah, mungkin jarang ya yang jualan menggunakan akad bismillah, kayak bismillah saya terima ya mas uangnya itu seperti itu kan mungkin akan menjadi hal yang berbeda dari pandangan masyarakat atau si pembeli itu mengira ini masnya kenapa ya selalu bilang bismillah. Ternyata di balik itu semua kan mungkin kita juga menonjolkan bahwasanya itu yang kita lakukan itu secara syariah, kita secara Islami, kita juga memperkenalkan Islam secara luas gitu. Nggak malu akan adanya Islam di dalam jual beli kita gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi kita sebagai mahasiswa ya fine-fine aja untuk mengatakan bahwasanya ini jualanku secara Islami kok. Ya maksudnya kita juga harus action di dalam tindakan yang nyata. Betul. Tidak cuman kita mengatakan hal tersebut, tetapi pada saat kita di dunia di lapangan kita cuman kita cuma cari keuntungan aja, tapi kita nggak mengatasnamakan Islam tersebut. Ya sama aja zaman seperti itu. Ya kalau saya juga prinsip gitu, jadi memang kita ketaramikan gitu ya, lisanul hal afsahu min lisanil maqali. Jadi nasihat dengan perbuatan kita kan lebih utama daripada nasihatnya dengan lisan kita tuh. Itu kadang biasanya lebih tepat kalau dengan keteladanan, dengan bukti nyata konkret itu. Ternyata Mas Yuda bisnis nih jualan dan jualannya kok sesuai dengan ajaran Islam kan sukses gitu. Itu kan hebat. Ini yang saya juga lebih orang lebih meresap. Orang yang dulunya mungkin nggak ngerti cuman apa iya sih, kita kadang kan mahasiswa itu cuman ngomong doang ya. Tapi kalau setelah mereka melihat adanya bukti yang nyata, mungkin pandangan mereka akan berubah. Biasanya seperti itu kalau mahasiswa saat ini. Oke. Terus untuk bisnis ini Pak, kan di ekonomi syariah mungkin kan memiliki ladang kerja yang mungkin belum banyak ya. Nah itu kiranya peluang karir yang bisa dimanfaatkan apa sih untuk mahasiswa itu sendiri? Ya sebetulnya kalau sekarang kan perkembangan ekonomi syariah ya juga cukup pesat gitu ya. Semua sektor kan sekarang ya sudah mulai orang sadar dengan syariah gitu ya. Jadi semua sektor kan kalau dulu mungkin kita mengenalnya hanya dalam lembaga keuangan, dan sekarang sudah mulai muncul berbagai macam jenis bisnis syariah gitu ya. Iya benar sekali. Jadi artinya ini adalah kesempatan untuk teman-teman berkarir di dunia ekonomi syariah gitu ya. Gitu. Misalnya kan teman-teman bisa masuk misalnya di sektor pariwisata gitu ya. Di sektor kalau sekarang misalnya semua pelaku bisnis harus bersertifikasi halal apapun bisnisnya misalnya. Itu menjadi ladang bisnis juga, ladang karir buat teman-teman ini. Itu buat teman-teman saya. Maka kalau di kampus kita sekarang kita ada ini juga. Ada pusat studi halal gitu ya. Ada Pak di Win ada kan. Nah, itu kan kesempatan kita teman-teman minimal sekarang sudah bisa nanti misalnya menjadi penyelia halal, menjadi dewan pengawas halal gitu. Itu kan bagian dari ini. Karena nanti semua UMKM dia harus punya sertifikasi halal, kedua juga harus punya DPS-nya, semacam DPS gitu ya. Jadi kalau dulu hanya di lembaga keuangan, sekarang di semua UMKM nanti yang mungkin sesuai dengan standarnya dia harus punya pengawasannya. Pengawasnya. Ini kan nanti menjadi kesempatan karir itu secara yang katanya dengan konteks bisnisnya gitu. Ya terbuka luas lah sekarang kesempatan teman-teman bisnis dunia syariah gitu. Bisnis dunia syariah. Ya, Mas Yuda mungkin juga melihat peluang-peluang yang termasuk kan tadi ya mungkin juga ya Mas ya. Termasuk ya sebagai pelaku bisnisnya juga. Ya benar sih Pak. Yang penting kita ininya menerapkan dulu lah setelah kita sebagai manajemen bisnis kan mungkin kita menyediakan lapangan usaha lah mungkin
dalam artian banyak yang ingin menyediakan lapangan pekerjaan daripada kita mencari karir tersebut. Nah untuk karir kan ya mungkin sah-sah saja ya Pak, sebagai mahasiswa itu mencari sebuah karir di dunia luar. Tapi untuk syariah ini perlu pandangan yang melek akan adanya lembaga bimbing syariah ini tadi. Ya, sebenarnya juga peluang juga buat teman-teman ya. Ini yang sering disampaikan juga kalau Pak WD1 kita gitu ya. Ini kan sekarang khususnya dari Indonesia kan itu sekarang kan bantuan pemerintah itu kan untuk pengembangan ekonomi desa kan juga cukup tinggi, cukup pesat itu artinya dan desa didorongkan juga punya kemandirian secara ekonomi. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan teman-teman menjadi khususnya dari ini prodi manajemen bisnis kan ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang expert di bidang manajemen bisnis syariah yang bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan sektor ekonomi di pedesaan gitu ya. Jadi konsultan itu kan peluang karir juga gitu. Di desa kan mungkin jarang terjamah juga. Misalnya kalau teman-teman yang ahli manajemen gitu ya, misalnya punya konsep bagaimana memajukan desa ini dengan potensi dan peluangnya ini, dia punya sumber daya ini kan itu ya, kita punya macam proposal tawarkan, wah langsung jadi manajernya kan itu ya, direktur pengembangan BUMDes kan itu kan menjadi peluang karir gitu. Gitu. Ya alhamdulillah berarti banyak juga ya Pak untuk karir yang bisa diambil. Betul. Terus syukur ya, maksudnya kan dalam artian kita sebagai mahasiswa kan juga perlu melearkan adanya syariah tadi, lembaga syariah. Terus juga karir yang ternyata dikira pandang sebelah mata itu sedikit ternyata sudah berkembang besar. Saya juga baru ngerti loh Pak ini bahasanya tadi. Ternyata udah banyak lembaga-lembaga yang sudah menganut unsur syariah seperti itu. Oke, terakhir ya Pak. Ini mungkin ada suatu kasus saja. Ini aku membahas kasus nih. Judi online Bapak ngerti? Iya, baca gitu. Kalau tahu saya pernah ngerti judi online ya. Jadi kan judi online itu kan lumayan marak ya Pak sekarang Pak. Apalagi di kalangan masyarakat, apalagi di mahasiswa. Nah itu kan rata-rata yang memainkan itu orang Islam. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Apakah itu mereka itu sengaja melakukan judi tersebut atau mereka itu tidak tahu akan adanya apa yang mereka lakukan seperti itu Pak? Ya sebenarnya dalam semua konteksnya kita dalam perbuatan kita kan sebetulnya mesti landasannya bisa berbeda-beda Mas ya. Dasarnya bisa macam-macam gitu ya. Gitu. Memang kebanyakan ada yang orang misalnya gitu ya, termasuk misalnya kita nggak sholat nggak apa, sebenarnya satu memang karena orang itu tidak tahu gitu, nggak tahu akhirnya ini gitu. Tapi yang kedua ada orang itu tahu tapi karena dia punya motivasi yang lain gitu ya gitu. Misalnya kalau dalam konteksnya judi misalnya, termasuk judi online yang sekarang sudah marak di dunia modern kan ya, karena mungkin orang tuh terpaksa dengan tuntutan juga gitu ya, karena dia terpaksa dengan kondisi bisa juga gitu ya. Atau yang kedua dia tahu tapi tadi gitu ya, mungkin dia tergiur oleh pengaruh lingkungan gitu ya. Ini kan juga besar sekali dampaknya. Orang melihat misalnya orang bisa sukses ya gitu akhirnya dia akan ikut, dia lihat jadi online ya terus itu, pengen ikut gitu ya Pak. Dan mohon maaf ya, tren sekarang kan orang kebanyakan di tengah tantangan orang kerja itu kan juga persaingannya ketat gitu ya. Mungkin sebetulnya kalau kita bicara lapangan kerja kan sebetulnya dimanapun kita banyak kesempatannya, cuma kan kadang orang yang terbatas susah gitu ya susah gitu. Akhirnya apa, cari yang paling gampang gitu. Gimana caranya kita nggak usah susah tapi cari duit, dapat duit. Nah itu yang sering latar belakang gitu. Mungkin memang pertama ada orang yang tidak tahu, tapi saya kira tidak tahu ini juga tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan justru orang memang punya motivasi yang lain tadi, misalnya karena pengaruh dari tekanan kondisi gitu ya, atau yang kedua memang karena dia tergiur dengan beberapa yang mungkin memberikan gambaran seolah-olah itu sangat menguntungkan gitu. Iya benar sekali. Meskipun mungkin ya nggak terbukti gitu. Ya Mas Yuda mungkin punya pengalaman pandangan ya menurut aku emang ya realistis, mereka nyarinya secara instan ya Pak. Uang secara instan itu memang ingin dicari, tetapi menurut saya karena udah ada kata-kata judi dan yang arti kan itu haram. Menurut agama Islam apa yang haram itu kan mungkin akan segera hilang juga. Mungkin kita hanya akan mendapatkan sementara, tetapi pada saat kita setelah mendapatkan kita nggak dapat keberkahan dari apa yang kita dapat tersebut.
mungkin hanya sebatas masuk kantong tahu-tahu hilang. Ya mungkin entah merawat kesehatan kita punya uang banyak tapi uang kita itu hanya lari ke rumah sakit untuk biaya pengobatan, kan sama aja kayak kita sia-sia lah cari uang untuk secara haram tersebut. Jadi seperti itu. Tapi memang sekarang kan di dunia modern ya, orang juga termasuk ini kan semua bagian dari bisnis juga ya, tetapi bisnis yang tidak islami gitu ya. Jadi orang itu kreatif, inovatif, tetapi sesuatu yang tidak benar kan gitu ya. Yeah. Itu misalnya membuat platform judi, tapi dengan bahasa-bahasa mungkin kalimat yang orang itu kan tertipu juga gitu ya. Ini bukan judi seolah-olah kan gitu ya. Akhirnya orang kan tadi mungkin yang tidak tahu kan kita ikut kan gitu ya. Itu. Nah ini yang menurut kita memang, maka tadi dalam konteks bisnis pun Pak, kita bisnis kan harus pertama dasarnya ada sesuatu yang itu diperbolehkan gitu ya. Kalau itu tidak boleh kan nggak boleh jadikan sebagai komoditas bisnis gitu. Nah, judi kan misalnya secara substansi dia konsepnya judi kan nggak boleh buat bisnis gitu. Nggak boleh. Maka kita memang tadi di awal juga saya sampaikan kita perlu identifikasi apa-apa yang termasuk sesuatu itu boleh tidak boleh itu, termasuk misalnya ini termasuk judi apa enggak kan juga perlu kita identifikasi secara kriteria ketentuannya, sehingga itu yang kita bisa mewaspadai gitu. Kalau orang orientasi tadi yang latar belakangnya tidak tahu, kalau dia tahu kan aman gitu ya. Kecuali tadi misalnya orang itu orientasinya memang karena udah yang penting untung gitu ya, dia mau tahu enggak pun dia enggak pengaruh gitu ya. Tetap peteng jalan. Gitu. Sama orang tadi misalnya ngomong nggak sholat kan tahu kan sholat wajib gitu ya, aku nggak butuh sholat kan gitu, yang berarti kan udah selesai gitu. Kebenarannya untuk diri mereka mungkin hanya sebatas seperti itu. Iya. Jadi perlu juga ya Pak untuk perlu apa ya sebuah apa itu pemahaman lah dari yang lain. Jadi kayak kita itu nggak sebatas gerak sendiri atau jalan sendiri. Jadi kita juga butuh jalan dari orang lain. Walaupun memang petunjuk itu memang datangnya dari Allah, kalau kita nggak diberikan hidayah mungkin kan kita nggak akan tahu seperti itu. Dan ini mungkin ya nanti bagian dari peran kita ya, peran dari akademis, dari teman-teman mahasiswa, mungkin nanti kita bagaimana edukasi kita juga termasuk mungkin kan kalau tadi misalnya bagaimana kita mengenalkan tentang bisnis Islam, termasuk juga bagaimana kita bisa mengenal sesuatu yang mungkin dalam perkembangan bisnis sekarang yang itu perlu kita hindari gitu. Itu juga mungkin menjadi bagian dari peran kita gitu, tugas kita untuk mengedukasi masyarakat. Benar sekali. Supaya orang hati-hati gitu. Paling kan untuk orang-orang yang tadi misalnya tidak bisa berbuat satu karena tidak tahu gitu, itu yang harus kita jaga gitu. Kalau orang yang nanti orientasinya lain udah urusannya masing-masing gitu. Minum dulu Pak. Iya. Nyantai dulu. Agak capek ini sumpah. Jadi kan untuk podcast kali ini kan mungkin ya emang mengusung tentang bisnis syariah. Mungkin dari banyak pertanyaan yang saya tanyakan tadi kan mungkin ya cukup menguras energi juga ya Pak. Tapi dalam artian kita niatkan untuk apa sih Pak? Pertama ibadah kan. Kembali lagi ke ibadah Pak. Ya kalau saya meskipun pernah ini ada misalnya ngapain kita ibadah lah, memang kita kan ya dalam Al-Quran kan juga jelas ya, kita diciptakan kan tujuannya satu ibadah gitu. Meskipun ibadah itu kan tadi gitu, tidak hanya dalam bentuk yang tadi misalnya ritual kita secara mahdohnya kepada Allah, ini kan juga ibadah dalam bentuk yang komprehensif gitu. Ibadah yang dia melekat juga dengan aktivitas kita secara kehidupan duniawi kita gitu ya. Jadi ibadahnya itu ya satu paket dengan tadi makan nilai profesionalnya kita dalam bisnis harus gitu ya, kita penuhi gitu ya. Itu kan bagian dari ibadahnya gitu. Jadi misalnya niat, maka substansi dari muatan-muatan nilai Islam itu kan sebetulnya menjadi ruh yang itu akan mempengaruhi bagaimana warna, bagaimana kita dalam implementasi, bagaimana dalam setiap gerak kita melakukan setiap aktivitas kan berangkat dari ruhnya itu. Sama jasa kita kan tergantung ruhnya gitu. Iya benar gitu. Apa yang kita lakukan mungkin sesuai dengan kata hati kita lah. Kita. Itu, maka dalam hadis kan itu ya, kita soluhat jasa dukul kan kalau di hatinya itu bagus kan semuanya bagus. Amin insyaallah. Tujuannya bagus kan nanti semuanya bagus gitu. Karena landasan itu yang memberikan warna untuk semuanya gitu. Kalau konvensional kan menurut saya hanya bagian-bagiannya gitu. Misalnya ini kalau ini harus ini kan bagian-bagian, tapi secara ruh yang dia mendasari semuanya itu kan belum dijangkau gitu. Ini bedanya dengan konvensional dengan Islam menurut saya gitu. Benar sekali sih Pak. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu bagaimana? Ya, Oke. Siap, masih nanti bisa disambung kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, ngopi. Betul. Cuman nih ngopi nggak ada kopinya.
Kita air putih aja cukup. Kita bersyukur Pak. Ya pokoknya terima kasih banyak Pak Usnan udah kita saling bertukar pikiran atau bertukar pandangan lah di sini. Jadi semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini mungkin bisa mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang mendengarkannya dan juga bisa dinilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cukup sekian dari podcast Ngofilah pada pagi hari ini. Saya Wahyuda Anggara Saputra dan Pak Usnan pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.